Halo guys, kalian pasti sudah tahu kan aku akan bahas apa? Oke, benar sekali. Aku akan membahas tentang e-commerce. Apa sih e-commerce itu? Kalian pasti sudah tahu kan e-commerce itu apa? Di Indonesia sendiri e-commerce itu banyak sekali. Ada Tokopedia, Bukalapak, OLX, itu semua adalah dari Indonesia. Kalian juga pasti ngikutin kan event-event dari e-commerce yang ada di Indonesia. 11.11, 12.12 itu merupakan event yang diadakan oleh e-commerce yang ada di Indonesia. Pengertian e-commerce secara umum adalah perdagangan secara elektronik yang di dalamnya terdapat aktivitas penjualan, pembelian, penyebaran, dan juga pemasaran produk seperti barang dan juga jasa. Dan memanfaatkan jaringan elektronik seperti internet, televisi, dan jaringan komputer lainnya. Saya akan membahas apa sih e-commerce itu dari para ahli. Di sini saya akan mengambil 3 pengertian e-commerce dari para ahli. Yang pertama adalah pengertian dari Kalakota dan Winston. Menurut mereka, e-commerce adalah aktivitas belanja secara online dengan menggunakan jaringan internet dan cara transaksinya yaitu melalui transfer uang secara digital. Kita tinjau lagi, terdapat 4 perspektif dari e-commerce. Yang pertama yaitu perspektif daripada komunikasi. E-commerce itu adalah proses pengiriman barang, layanan informasi, dan pembayaran melalui komputer ataupun perangkat elektronik lainnya. Yang kedua, perspektif secara bisnis. E-commerce merupakan sebuah aplikasi dari suatu teknologi menuju otomatisasi dari transaksi bisnis dan aliran kerja. Yang ketiga, perspektif layanan. E-commerce ialah suatu alat yang memenuhi keinginan perusahaan, manajemen, konsumen untuk mengurangi biaya layanan, yaitu service cost. Yang keempat adalah secara online. E-commerce menyediakan kemampuan untuk membeli dan menjual produk atau barang secara informasi melalui layanan internet maupun sarana online lainnya. Itu merupakan pendapat dari Kalakota dan Winston. Sekarang kita akan membicarakan definisi dari e-commerce dari para ahli yang kedua yaitu Loudon. Menurut dia, e-commerce adalah suatu proses transaksi jual beli yang dilakukan oleh pembeli dan penjual secara elektronik dari perusahaan ke perusahaan lainnya. Dalam transaksi tersebut, penggunaan komputer adalah kuncinya. Yang ketiga adalah pendapat dari para ahli bernama Johnny Wong. Menurut Johnny Wong, pengertian elektronik e-commerce adalah pembelian, penjualan, dan pemasaran barang jasa melalui sistem elektronik. Dari semua itu kita tahu bahwa e-commerce adalah penjualan, pembelian, atau penyebaran secara elektronik meliputi barang dan jasa. Sekarang kita tahu nih arti dari sebuah e-commerce. Apa sih e-commerce itu? Menurut umum dan juga menurut para ahli. Sekarang saya akan menjelaskan jenis-jenis e-commerce menurut interaksinya. Secara umum terdapat 4 e-commerce yaitu B2B, B2C, C2B, dan C2C. Terdapat 2 tambahan yaitu B2G dan G2C. Apa sih itu kalau ada B2B, C2B, dan C2C? Penjelasannya adalah yang pertama adalah B2B. Apa sih B2B itu? B2B adalah business to business. B2B dilakukan oleh 2 aktor yang saling berkepentingan dan menjalankan suatu bisnis bersama, di mana keduanya saling mengenal dan saling membagi hasil dalam suatu bisnisnya. Yang kedua adalah B2C. Apa sih B2C itu? B2C adalah business to customer. Di sini juga terdapat 2 aktor yang pastinya yaitu pelaku bisnis dan konsumen atau customer. Jadi transaksi e-commerce ini seperti layaknya jual beli pada umumnya. Yang ketiga adalah C2B, customer to business.
Salah dua aktor juga yaitu konsumen dan produsen. Bisnis tersebut dilakukan oleh konsumen kepada para produsen yang menjual produk maupun jasa. Yang ketiga adalah C2C. Apa sih C2C itu? Yaitu yang pastinya customer to customer. Kalian pasti sudah tahu dong, apa sih customer to customer? Contohnya paling gampang adalah OLX. Di situ terdapat aplikasi yang di dalamnya customer akan menjual barang bekas dan akan dibeli oleh customer. Itu merupakan proses di mana transaksi C2C. Selanjutnya adalah B2G, yaitu business to government. Di sini merupakan turunan dari B2B. Perbedaan proses di sini terjadi antara perilaku bisnis dan juga instansi pemerintahan. Yang terakhir adalah G2C, yaitu government to customer. Di sini merupakan interaksi antara pemerintahan dan juga masyarakat atau konsumen. Dalam G2C ini juga bisa membantu pemerintah dalam memperoleh kemudahan untuk pelayanan sehari-hari, untuk bisa meningkatkan pelayanan ke masyarakat. Sekarang kita tahu nih jenis-jenis e-commerce menurut interaksinya. Terdapat 6, yaitu B2B, B2C, C2B, C2C, B2G, dan terakhir G2C. Tidak sampai di situ aja, saya akan menjelaskan e-commerce menurut konten jasa yang disediakan. Sebenarnya banyak sekali konten atau jasa yang disediakan oleh para e-commerce. Saya akan memberikan contoh yang pertama, yaitu listing atau iklan baris. Kalian pasti udah tahu lah, listing atau iklan baris itu apa sih? Setiap kali membuka website, kalian pasti menemukan tuh iklan-iklan yang terdapat di website tersebut. Itu merupakan e-commerce yang bergerak di bidang jasa periklanan. Penjelasannya adalah platform tersebut menyediakan untuk mengiklankan individu atau produk mereka secara gratis, dan juga terdapat jenis-jenis premium lainnya. Contoh e-commerce-nya adalah OLX dan berniaga.com. Kelompok interaksinya yaitu B2C dan C2C. Contoh yang kedua adalah online marketplace. Kalian pasti udah tahu lah, apa sih contoh dari online marketplace? Benar, Tokopedia dan bukalapak.com. Model ini adalah bisnis di mana website yang bersangkutan tidak hanya membantu mempromosikan barang, tapi juga membantu interaksi secara online. Dan interaksinya adalah C2C, customer to customer. Contoh yang ketiga adalah toko online yang berada di sosial media. Kalian pasti kaget kan? Kenapa toko online yang ada di sosial media juga bisa disebut e-commerce? Karena interaksinya itu C2C, customer to customer, dan pembayarannya pun melalui elektronik. Oleh karena itu, toko online yang terdapat di sosial media juga bisa disebut sebagai e-commerce. Kita sudah tahu nih jenis-jenis e-commerce menurut barang atau konten jasa yang disediakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan e-commerce yang bergerak di bidang crowdsourcing. Apa sih crowdsourcing itu? Crowdsourcing adalah kegiatan yang melibatkan individu maupun kelompok untuk memperoleh barang dan jasa yang meliputi ide, keahlian, waktu, serta keuangan. Di kitabisa.com, di kitabisa.com menyediakan layanan yang bergerak di bidang yaitu keuangan. Selanjutnya saya akan membahas tentang crowdfunding. Apa sih crowdfunding itu? Crowdfunding adalah metode untuk meningkatkan modal melalui usaha kolektif yang berasal dari teman, keluarga, pelanggan, serta investor. Dari kitabisa.com, di mana mereka bergerak di bidang layanan jasa. Di kitabisa.com, kita bisa melakukan berdonasi atau penggalangan dana secara online. Kitabisa.com merupakan sebuah platform e-commerce yang dapat membantu masyarakat dan membantu sesama untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Sekian penjelasan dari saya seputar e-commerce dan penjelasan-penjelasan lainnya. Sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa.